Hai jomblower yang tidak pernah bisa melupakan mantannya yang kini entah di mana. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan spoiler film yang berjudul Down Bridge. Film Down Bridge ini menceritakan tentang niat tiga pencuri yang masuk ke rumah seorang pria tunanetra. Mereka mengincar harta milik tunanetra tersebut. Namun mereka mengira akan mudah mencuri seorang tunanetra. Tapi pada kenyataannya orang tunanetra itu justru tidak bisa disepelekan. Apakah mereka berhasil mencuri uang dari tunanetra tersebut? Film dibuka dengan seorang cewek yang diseret di tengah jalan dengan darah yang berceceran, dan film pun dimulai. Pada suatu hari, para pencuri kecil yang terdiri dari 3 anak muda, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yakni Alec, Moni, dan Rocky, pacarnya Moni. Pencurian terakhir yang telah mereka lakukan berlangsung dengan sukses. Mereka tidak mencuri uang, mereka hanya mencuri barang-barang yang bernilai tinggi. Tetapi sialnya, setelah aksi mereka terakhir, barang yang mereka jual dari mencuri dinilai rendah oleh seorang penadah, dan penadah itu memberikan sebuah saran untuk mencuri uang. Rumah itu dilengkapi oleh sistem keamanan yang dipunyai oleh ayahnya Alec, yang menjadi security komplek tersebut, dan Alec dianggap akan mudah membobol sistem keamanan rumah itu. Rumah itu pun terdapat di area terpencil, dan hanya seorang lelaki bekas tentara perang Teluk. Kabarnya lelaki itu mendapatkan uang damai dari keluarga kaya, di mana anak perempuan dan keluarga kaya itu telah menabrak mati anak perempuannya. Uang damai itu diperkirakan sebesar $300.000 dan tersimpan dalam rumah tersebut. Pada awalnya Alec menolak untuk melakukan pekerjaan pencurian itu karena Alec mengetahui persis hukuman yang bisa mereka dapatkan apabila mencuri uang. Tetapi Rocky meminta untuk menolongnya sekali ini saja karena masalah keluarga yang dihadapinya. Rocky berjanji pada adiknya akan membawa ke California meninggalkan permasalahan keluarganya. Siang itu juga Rocky dan Moni mensurvei rumah terpencil tersebut. Di dalam mobil Rocky menjelaskan tato bambu kepik yang berada di tangannya. Betapa kepik tersebut membuatnya merasa aman dari keluarganya yang hancur. Alec yang merasa simpati berjanji akan ikut bersama mereka setelah pekerjaan pencurian ini selesai. Moni datang ke mobil dan membeberkan hasil pengamatannya. Rumah tersebut berada dalam 4 blok yang sama sekali tidak ditinggali untuk hidup, sehingga polisi tidak akan berpatroli di wilayah tersebut. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba menerjang sebuah anjing yang buas di samping mobil mereka. Dan pemilik anjing tersebut ternyata adalah seorang pemilik sasaran pencurian mereka, dan mereka kaget soalnya lelaki tersebut ternyata buta. Hal-hal inilah yang membuat mereka yakin dan berhasil dengan rencana pencurian di rumah tersebut, dan sepakat akan melakukan aksi mereka pada malam itu juga. Tepat jam 2 malam, mereka pun kembali ke rumah tersebut dan siap melakukan aksinya. Pertama yang mereka lakukan adalah membius anjing sang pemilik rumah tersebut. Mereka masuk melalui pintu samping rumah, dan Rocky lah yang pertama masuk rumah melalui satu-satunya jendela yang tidak berjeruji. Setelah masuk rumah, Rocky haruslah dengan segera menonaktifkan alarm dengan remote yang diberikan oleh Alec. Setelah mereka bertiga di dalam, mereka membuka sepatu dan menyebar untuk mencari uang yang menjadi sasaran mereka. Moni menuju tempat tidur lelaki penghuni rumah tersebut untuk membiusnya dan menggunakan bom asap buatannya. Ternyata lelaki buta itu bangun dan mencoba mendengarkan sekelilingnya. Tetapi Moni merasa lega, ternyata lelaki itu kembali tidur setelah mematikan TV yang menyala. Moni pun melepaskan bom asap buatannya dan segera keluar dari kamar tersebut. Moni mengeluarkan pistol untuk membuka sebuah gembok yang terpasang di suatu pintu. Alec yang kaget melihat Moni membawa pistol memutuskan untuk mundur dari aksi ini dan meninggalkan Rocky dan Moni. Tapi ternyata lelaki buta itu sudah berada di samping mereka dan mengetahui ada seseorang di rumahnya. Moni mengancam lelaki tua itu untuk mundur dan menembakkan tembakan peringatan. Tetapi
Lelaki eks-tentara itu tidak mundur, bahkan dengan sedikit gerakan Moni berhasil ditaklukkan. Lelaki tua buta itu memaksa Moni memberitahu ada berapa orang yang ada di rumahnya. Moni menengok ke Rocky yang dari tadi melihat kejadian tersebut di sampingnya dan mengatakan bahwa hanya dia saja yang berada di rumah tersebut. Setelah memberikan info palsu tersebut, Moni memohon lelaki tua itu mengampuninya, tetapi lelaki buta itu menembak Moni di kepalanya. Moni pun tersungkur menemui ajalnya. Rocky yang kaget bukan main shock melihat Moni yang ditembak dengan mundur perlahan. Dia bersembunyi dengan ketakutan di dalam lemari pakaian. Alec yang mendengar tembakan peringatan Moni segera kembali masuk ke dalam rumah. Dia hampir menabrak lelaki tua itu di lorong rumahnya. Sang lelaki buta itu dengan segera mengunci semua pintu dengan gembok dan menutup jendela yang pecah dengan papan tebal. Rocky dan Alec terjebak dalam rumah tersebut. Setelah menggembok pintu, lelaki buta itu kembali ke ruang lemari pakaian di mana Rocky bersembunyi. Ternyata dia mengecek sebuah berangkas elektronik yang di dalamnya terdapat banyak uang. Rocky melihat hal itu dan menghafal kodenya. Tak lama kemudian, Alec menyusul Rocky ke lemari pakaian. Setelah Alec meng-SMS Rocky di mana ia berada, sebelum mereka pergi, Rocky segera membuka berangkas tersebut dan mengambil semua uang yang berada dalam berangkas tersebut. Menurut Alec, ada sekitar $1 juta uang yang berada dalam berangkas tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, Alec dan Rocky berencana kabur melalui pintu yang telah dibobol Moni dengan pistol. Pintu itu akan menuju sebuah basement yang mempunyai pintu keluar langsung di halaman tempat anjing buas pemilik rumah tersebut berada. Belum sempat mereka keluar melalui pintu tersebut, lelaki buta itu datang untuk mengambil mayat Moni. Hampir saja mereka ketahuan berada di depan lelaki itu. Dan menggunakan sepatu menginjak lantai kayu yang longgar. Setelah lelaki buta pergi, mereka berdua segera menuju basement dan menelusuri basement yang gelap. Di lantai atas, di sebuah ruangan gudang peralatan, lelaki tua itu menaruh mayat Moni dan pada saat dia keluar ruangan tersebut, ia membawa bau sepatu yang ditinggalkan Moni dan Rocky. Lelaki buta itu menyadari dari sepatu yang ia temui bahwa Moni ternyata tidak sendirian. Dia langsung berlari menuju lemari pakaian dan tempat berangkas uangnya berada. Dan dia menemukan bahwa uangnya sudah tidak ada di situ. Lelaki tua itu geram dan marah. Dia menyadari bahwa sebelumnya Rocky dari tadi berada di ruangan itu dan memperhatikannya. Sementara di basement yang gelap, Rocky dan Alec masih mencari jalan keluar sampai suatu saat Rocky terkaget ada seorang wanita yang berusaha untuk menggapainya. Setelah menyalakan lampu, terlihat ada seorang wanita yang mulutnya ditutup, badannya diikat oleh tali gantungan yang tertempel di tembok. Tetapi wanita itu memberikan sebuah potongan koran dan menunjukkannya kepada Rocky. Dari potongan koran tersebut diketahui bahwa wanita itu bernama Cindy Robert, yakni wanita yang menabrak mati putri lelaki buta tersebut. Langkah kaki sang lelaki buta yang memasuki basement terdengar jelas. Alec dan Rocky dengan segera bergegas menolong Cindy lepas dari tali yang mengekangnya dengan kumpulan kunci yang ditunjukkan Cindy di dalam berangkas lain. Setelah melepaskan Cindy, mereka bertiga segera berlari menuju pintu basement yang tersambung ke halaman belakang. Merasa lelaki buta itu berada di belakang mereka, Alec dengan cepat segera mencoba semua kunci gembok yang mengunci pintu basement. Akhirnya Alec menemukan kunci untuk membuka gembok tersebut. Tak disangka setelah pintu terbuka, lelaki buta itu sudah menunggunya di luar. Dia menembak membabi buta ke arah basement. Pelurunya mengenai telinga Alec. Alec tersungkur jatuh ke belakang. Dan ternyata juga pelurunya mengenai Cindy di pipinya. Cindy jatuh mati di lantai basement. Lelaki buta itu menyadari bahwa dia membunuh Cindy. Dia menangis dan marah atas kematian Cindy. Alec dan Rocky yang masih berada di basement berencana akan kembali ke atas untuk kabur melalui pintu depan. Terjadilah kejar-kejaran di basement antara Alec, Rocky, dan lelaki buta tersebut.
Rocky dan Alek terkepung dan tak tahu arah karena lelaki buta itu mematikan lampunya. Nyaris nyawa Alek melayang karena lelaki buta itu menangkapnya dan menembakkan pistol kosong pada kepalanya. Alek berhasil kabur dari lelaki buta dengan menjatuhkan lemari peralatan ke arah sang lelaki tersebut. Setelah akhirnya menemukan pintu ke ruangan atas, Rocky dan Alek pun segera meninggalkan basement. Tetapi kagetlah mereka setelah di atas, anjing buas lelaki buta tersebut sudah menunggu mereka dan siap menerkam. Rocky dan Alek segera berlari ke kamar atas dan mereka terjebak di sana di antara kejaran anjing buas dan lelaki buta. Rocky berhasil melarikan diri melalui sistem ventilasi rumah yang hanya bisa dimasuki oleh tubuh yang kecil. Sedangkan Alek terlempar keluar jendela oleh terjangan anjing. Dia mendarat di atas kaca dapur. Kabur melalui ventilasi udara tidak membuat Rocky aman. Anjing buas tersebut ternyata mengikutinya memasuki ventilasi. Karena merasa terjebak, Rocky akhirnya menjatuhkan diri ke sebuah lorong ventilasi yang tinggi. Sementara itu Alek yang jatuh di atap kaca ditembak oleh lelaki buta dari atas dan mengenai perutnya. Dia pun segera jatuh ke dapur setelah atap kaca yang ditidurinya pecah. Dengan tertatih-tatih, Alek berusaha menyalakan alarm dengan remote yang diberikan Rocky padanya di kamar sebelumnya. Tetapi sebelum mendapatkan alarm tersebut, lelaki buta itu sudah kembali ada di hadapannya. Dia menembaki Alek dan Alek terpaksa kembali terpojok. Kali ini terjebak di ruangan peralatan di mana mayat Moni berada. Lelaki tua itu mengetahui Alek karena mendengar rintihan kesakitan Alek. Alek yang menyadari lelaki tua itu mengetahui keberadaannya menyiapkan dirinya dengan linggis dan memukul tangan lelaki buta. Saat lelaki buta itu masuk ruangan, pistol yang dipegang lelaki itu jatuh, tetapi walaupun dengan tangan kosong, lelaki buta itu bukan tandingan Alek. Lelaki buta itu menghajar habis-habisan Alek. Alek lemas tak berdaya dan pada akhirnya lelaki buta itu mengambil gunting rumput dan menusukkannya perut Alek. Setelah menghabisi Alek, kini sang lelaki buta pun mendapatkan Rocky yang terjebak di ventilasi udara rumahnya. Dia mengajar Rocky dan mencekiknya hingga pingsan. Setelah beberapa saat kemudian, Rocky pun tersadar. Dia mendapati dirinya terikat di tempat Cindy berada. Dia diikat dengan tali yang menempel ke tembok. Lelaki buta itu di sana duduk menunggu. Rocky meminta lelaki buta itu melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah menculik Cindy. Tetapi tidak ada kata-kata Rocky yang bisa menyadarkan lelaki buta tersebut. Kemudian muncullah percakapan psikopat dari lelaki buta itu. Dia menjelaskan bahwa benar Cindy lah yang membunuh putrinya. Tetapi menurutnya adil apabila sekarang Cindy bertanggung jawab atas hal itu. Dan Cindy harus mengganti putrinya yang meninggal dengan memberikannya anak baru kepada lelaki buta tersebut. Rocky kaget. Cindy ternyata sedang mengandung anak lelaki buta tersebut dan lelaki buta itu menyalahkan Rocky dan teman-temannya yang membuat Cindy terbunuh, sehingga ia harus kembali kehilangan keluarganya, yakni anaknya yang kandung Cindy. Karena hal inilah lelaki buta itu berkata bahwa Rocky sekaranglah yang harus bertanggung jawab. Di lain tempat, ternyata Alek masih hidup. Lelaki buta itu ternyata menancapkan gunting rumput ke badan mayat Moni yang kebetulan berada di dekat Alek. Alek bangun, tubuhnya sempoyongan, mukanya babak belur, dihajar lelaki buta. Dia mengambil palu besi di lantai dan segera mencari lelaki buta itu setelah menjebak anjing buas ke dalam ruangan. Kembali ke Rocky yang terjebak bersama lelaki buta. Rocky kini harus bertanggung jawab atas kematian Cindy dan anaknya yang berada di kandungannya. Ternyata apa yang dimaksud oleh lelaki buta itu tentang pertanggungjawaban, yakni kini Rocky harus mengandung anak dari lelaki buta itu sekarang. Lelaki buta itu tidak akan memperkosa Rocky, tetapi dia akan menggunakan cara lain, yakni menyuntikkan pipet berisi spermanya yang telah disiapkan sebelumnya dan akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky. Tali yang mengikatnya ditarik oleh orang buta itu sehingga tubuh Rocky terangkat dalam keadaan terikat. Rocky meronta-ronta menolak perlakuan ini. Lelaki buta itu mengatakan hanya 9 bulan lalu hidupmu akan kembali lagi. Di saat genting di mana pipet sperma akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky, datanglah Alek. Dia mulai memukul lelaki buta itu dengan palu besi yang dibawanya, lalu memborgol tangan lelaki itu ke rantai yang tertempel di tembok dan dengan segera melepaskan Rocky. Mereka segera kembali mengambil tas yang berisi uang dan kembali ke ruang atas untuk keluar rumah. Kisah tidak berakhir dengan begitu saja. Sesaat
pintu rumah telah terbuka dan mereka siap berlari keluar rumah, tiba-tiba pistol meletus dari belakang mereka. Alek ambruk dan punggungnya tertembak oleh pistol lelaki buta itu. Rocky yang kaget terpaksa meninggalkan Alek keluar rumah. Rocky berlari cepat keluar rumah. Setelah dirasa cukup jauh, Rocky menengok ke belakang dan dilihatnya lelaki tua itu tidak mengejarnya. Anjing buasnya lah yang kini mengejar Rocky. Rocky berlari pontang-panting ketakutan dan segera menuju mobilnya yang diparkir tidak jauh dari situ. Di saat dirinya akan masuk mobil, anjing itu menyergap dan tas uangnya terjatuh di luar mobil. Sialnya, ternyata setelah di dalam mobil kunci mobilnya tidak ada. Dia pun menjebak anjing itu untuk masuk ke dalam mobil melalui bagasi. Usaha Rocky berhasil. Anjing tersebut berhasil dijebak dalam mobil dan kini dia sudah di luar mobil dengan tangannya memegang tas uang. Namun malang lelaki buta itu sudah dekat dengan dirinya dan memukul belakang kepala Rocky. Rocky pun kembali pingsan. Dia pun diseret ke dalam rumah. Saat dirinya sadar kembali, dia tergeletak di samping mayat Alek. Tiba-tiba ada sebuah kepik menempel di tangannya. Setelah kepik pergi, dia melihat remote alarm di tangan mayat Alek. Dia sadar segera mengambilnya dan menyalakan dari jarak jauh. Alarm berbunyi sangat keras sehingga membuat lelaki buta itu merasa pengang. Dia bingung karena tidak bisa melihat dan mendengar keadaan di sekelilingnya. Dia menembaki ke segala arah berharap mengenai Rocky, tetapi Rocky memukulinya bertubi-tubi dari arah yang berlainan. Peluru dalam pistolnya pun habis. Di saat lelaki buta itu sedang mengisi ulang peluru, Rocky datang menghantam kepalanya berkali-kali dan lelaki buta itu pun jatuh ke dalam basement karena pintu basement di ruang tengah itu terbuka. Akhirnya Rocky selamat. Dia pun segera melarikan diri di saat polisi datang ke rumah tersebut. Beberapa waktu kemudian Rocky mengetahui bahwa lelaki buta itu masuk ke dalam berita. Diberitakan bahwa ia melakukan perlawanan terhadap perampok yang masuk ke dalam rumahnya, dan saat itu kondisi lelaki itu stabil dan siap pulang dari rumah sakit, dan cerita pun selesai.